Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita bisa melanjutkan kembali, sempat terhenti libur beberapa bulan, dan kita akan melanjutkan setelah kita membahas tentang kitabul ibadat. Taharah sudah, sholat sudah, siam sudah, kemudian juga yang terakhir kita bahas adalah zakat. Maka kita akan lanjutkan, yaitu kitabun nikah. Ikhwan fillah azakumullah. Pembahasan ini bukan berarti kemudian khusus untuk yang belum nikah. Tapi apa? Tapi mencakup untuk semuanya. Yang belum nikah harus belajar kitabun nikah. Yang sudah menikah, dia juga harus mempelajarinya. Karena dia masih punya kesempatan untuk menambah. Kalau dia sudah punya 4 istri sekalipun, maka tetap belajar tentang nikah, karena dia akan menikahkan anak-anaknya atau menjadi wali pernikahan. Yang penting adalah belajar agama merupakan ibadah, dan ibadah itu tidak ada batas. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian. Ikhwana fiddin azakumullah. Kalau kita bahas tentang an-nikah, itu makna secara bahasa itu adalah al-jam'u wadh-dhamm, yaitu menggabungkan. Jadi yang tadinya tidak bersatu disatukan. Itu namanya nikah. Dan secara istilah syar'i adalah aqdun bainar rajuli wal mar'ah yuqsadu bihil ulfah wa bina'ul usrah. Ini definisi yang sangat penting. Jika tidak terpenuhi definisi ini, maka harus kita koreksi pernikahan kita. Kata para ulama, nikah secara syar'i adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan wanita, ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keharmonisan dan membangun rumah tangga. Jadi konsekuensinya nanti banyak. Yang tadinya tidak boleh bersentuhan sekarang boleh, saling melihat, bahkan berhubungan badan, ini konsekuensi. Tapi makna secara syar'i adalah ikatan antara laki-laki dengan perempuan, tujuannya adalah keharmonisan dan membangun rumah tangga. Maka dari itu, dari definisi ini kita bisa mengetahui batilnya pernikahan sejenis, karena di situ ada rajul wal mar'ah, orang laki dengan perempuan. Jadi laki-laki dengan laki-laki bukan pernikahan, perempuan dengan perempuan bukan pernikahan, meskipun ada akad nikah, meskipun diresmikan, meskipun ada walimah, meskipun ada pesta, meskipun ada resepsi, maka itu bukan pernikahan secara syar'i, batal pernikahannya. Kemudian yuqsadu bihil ulfa, tujuannya adalah mendapatkan keharmonisan, seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum, apa kata Allah? Mawaddatan warahmah. Itu tujuannya. Jadi tujuan menikah itu adalah supaya mendapatkan keharmonisan. Bagaimana penafsirannya? Taskunu ilaiha, akan tenang, ya. Kemudian Allah menjadikan rasa saling mencintai. Kemudian apa? Turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang ingin menikah, ya, kemudian
dipaksakan misalnya. Mungkin karena ya si perempuannya kurang setuju, lalu dipaksakan, kemudian ada gambaran perkiraan lebih dari 50% ya, tidak harmonis, maka sebaiknya jangan diteruskan. Sebaiknya jangan diteruskan. Jadi kalau mau menikah, kemudian di benaknya nanti saya menikahi si fulana, tapi masalahnya demikian dan demikian demikian. Ada keluarganya yang nggak setuju. Wanita ini minta begini-begini, ditawar-tawar, kemudian akhirnya setuju tapi terpaksa. Ya. Lalu permintaannya harus tinggal di sini. Kita tidak mampu, akhirnya iya tapi terpaksa. Kemungkinan besar nanti akan terjadi banyak pertikaian. Kalau banyak pertikaian terjadi di rumah tangga, maka keharmonisan sulit tercipta di dalam rumah tangga. Maka lebih baik batalkan, kemudian proses dengan yang lain. Ini sama dengan masalah poligami. Jadi poligami itu bukan coba-coba, boleh dalam Islam, bahkan sebagian para ulama mengatakan sunnah, ya. Tapi sekiranya poligami kemudian di benaknya lebih dari 50%, keluarga akan berantakan. Yang pertama akhirnya cerai, bisa. Ada kemungkinan demikian, lebih 50%, maka lebih baik jaga yang pertama, pertahankan. Ya, karena tujuan menikah itu baik pertama, kedua atau ketiga atau keempat, itu tujuannya adalah mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pernikahan ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Pernikahan dalam Islam menunjukkan kesempurnaan Islam. Kenapa demikian? Karena pernikahan dalam Islam itu adalah pernikahan yang mengantarkan kepada keadilan. Hak kewajiban masing-masing suami istri terpenuhi. Jauh dari kemaksiatan dan dosa. Oleh karena itu, ketika Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan buat kalian agama kalian. Aku sempurnakan untuk kalian nikmatku dan aku ridhoi hanya Islam sebagai agama. Dalam surat Al-Maidah ayat 3. Maka disebutkan oleh para ulama, karena Islam ini sempurna, yang namanya sempurna, maka tidak perlu ditambah atau dikurangi. Karena sempurna. Jadi sesuatu itu kalau sempurna, ditambah lagi, maka enggak jadi sempurna lagi. Karena enggak ada lebih dari sempurna, enggak ada. Mesti berkurang lagi kadarnya. Akhirnya tidak baik lagi. Demikian pula kalau yang sudah sempurna itu dikurangi, maka menjadi tidak sempurna lagi. Ya. Jadi agama Islam ini sudah sempurna. Dalam semua praktek dan ilmunya, itu semuanya sudah sempurna. Apalagi dalam ibadah, dalam muamalah. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, ayat yang paling panjang, dalam surat Al-Baqarah, itu ternyata pembahasannya adalah pembahasan hutang piutang. Padahal hutang piutang itu adalah masalah muamalah, ya, transaksi dunia. Tapi disebutkan oleh Allah secara detail. Maka ini menunjukkan Islam ini tidak hanya membahas akhirat, tidak hanya membahas ibadah, tapi membahas semua aspek kehidupan dunia sekaligus akhirat. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Islam ini sempurna, maka tidak boleh ditambah, apalagi dikurangi. Sebagian orang mengatakan tambah baik, tambah banyak kan tambah baik. Ada sebagian orang nambah-nambahi amalan. Seperti apa? Zikir. Dikasih bilangan yang ribuan. Ketika ditanya, loh kok bisa zikirnya sekian puluh ribu? Ya, semakin banyak semakin bagus. Maka dijawab oleh para ulama, kalau sudah sempurna, itu yang terbaik. Ditambahi padahal tidak ada dasarnya, berarti itu jadi buruk lagi. Karena apa?
Karena tidak semua kelebihan itu positif. Tidak semua hal yang lebih banyak itu adalah positif, karena Islam ini intinya adalah mana yang paling benar, mana yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, bukan yang paling banyak. Ya, karena ada orang itu beribadah yang penting banyak, lalu merasa ini adalah terbaik. Ada lagi yang mengatakan yang penting merasuk dalam hati, meskipun caranya bikin-bikin sendiri. Makanya ada orang zikir dengan aktivitas yang yang tidak masuk akal kadang-kadang, getar-getarkan kepala dan lain sebagainya sengaja. Ini diantaranya kenapa? Karena ingin merasuk dalam hati ibadahnya. Padahal ukuran ibadah yang benar bukan demikian. Sesuai atau enggak sesuai. Jadi ukuran agama yang benar itu adalah yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Dan Islam sudah sempurna, kalau ditambahi maka ini menjadi kelebihan. Dan kelebihan itu tidak bagus. Kalau ada orang yang mengatakan lebih banyak, lebih bagus, belum tentu jawabannya. Gambarannya begini, disebutkan oleh sebagian para ulama. Kalau ada orang, Afwan ini bukan menyinggung siapa-siapa, bukan mengatakan keburukan orang. Kalau ada orang, ya, fisiknya Masya Allah luar biasa, wajahnya bagus, badannya bagus, dan kakinya ada 3. Ya, jadi ini ada orang laki-laki bagus, rupawan, tangannya bagus, bodinya bagus, cuman kakinya ada 3. Kita katakan ini bagus atau kurang bagus? Kita katakan, semua orang mengatakan ini kurang bagus karena tidak normal. Nah itulah gambarannya, Islam ditambah-tambahi maka tidak bagus. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian pula kalau dikurangi, ya kurang bagus juga. Karena sempurnanya itu yang sesuai. Kalau dikurangi maka menjadi kurang. Dicontohkan juga ada orang fisiknya kepala sampai kaki ada semua. Tangannya 2, kakinya 2. Cuman antara kepala dengan bahu itu enggak ada leher, langsung nyambung kepala ke bahunya, kurang 1 anggota tubuhnya, enggak ada lehernya. Orang akan mengatakan ini adalah kekurangan, ini adalah cacat fisik dan semisalnya. Jadi kalau sudah sempurna, dikatakan sempurna, ditambahi itu menjadi buruk, dikurangi pun juga akhirnya tidak sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka di antara bentuk kesempurnaan Islam, Islam mensyariatkan yang namanya nikah syar'i. Sementara di zaman jahiliyah ada pernikahan-pernikahan yang tercampuri dengan zina. Ya. Banyak macam pernikahan di zaman jahiliyah. Ambil contoh misalnya, dulu di zaman jahiliyah, kalau ada seorang laki-laki menikah dengan perempuan, lalu tidak kunjung punya anak, itu ada cara di zaman jahiliyah. Bagaimana caranya? Caranya adalah, wahai wanita, jadi suaminya mengatakan demikian, engkau sekarang tunggu masa suci, lalu engkau silakan cari laki-laki, berhubungan, kemudian pulang, sampai engkau itu hamil. Kalau betul-betul hamil, maka si laki ini mengumpulinya, ya, sudah hamil dengan orang lain. Agar supaya apa? Agar supaya orang menyangka yang menyebabkan hamil adalah suaminya yang sah. Padahal asalnya dia tidak bisa punya anak, disuruh berzina dengan orang lain, setelah terbukti kehamilannya, dikumpuli oleh suaminya, kemudian lahir, maka dia sekarang punya anak. Itu salah satu pernikahan jahiliyah dahulu. Jadi dicampur dengan zina, tidak masalah dulu. Lalu ada lagi, ini dari kalangan wanita yang dianggap terhormat ya. Itu ada cara yang lain di kalangan zaman jahiliyah.
Seorang wanita ya itu memiliki tempat khusus, ya semacam rumah gitu. Ketika dia mau menikah, karena banyak laki-laki yang pengen dengan dia, maka dia masuk ke ruangan khusus atau rumah kecil khusus. Kemudian laki-laki yang menginginkan dia semua daftar. Tulis nama, fulan, 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 banyak sekali. Bisa sampai lebih dari 10. Kemudian semua berkumpul. Masuk ke ruangan si perempuan ini, ya. Lalu perempuan ini rela berhubungan badan dengan siapa yang ia mau. Karena dia dianggap perempuan yang terhormat, dianggap perempuan yang mahal. Jadi dia ngundang banyak laki-laki ke rumahnya, kemudian ditunjuk fulan, 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 silakan berhubungan. Sudah selesai, sekali saja. Pergi semua, mereka-mereka ini menunggu. Ya, menunggu. Yang menghubungi wanita ini banyak. Lalu ketika hamil, ya kira-kira anak yang mana ini tidak jelas. Kemudian lahir, sudah lahir, maka si perempuan ini menunjuk laki-laki mana yang telah mengumpuli yang dia suka. Dia pilih. Ini cara jahiliyah dahulu. Lalu ada lagi cara yang ketiga, persis dengan yang kedua tadi, cuman yang menentukan siapa, yaitu laki-laki yang sah, dipanggillah al-qafah. Al-qafah itu adalah orang yang pintar menebak nasab orang. Itu namanya qafah. Dengan cara apa? Dengan cara melihat ujung-ujung jari tangan, jari kaki, telinga, muka. Jadi seperti yang kedua tadi, ketika sudah melahirkan si perempuan, ada misalnya 10 laki-laki yang telah menggauli dia, dipanggil tukang nasab, lalu dilihat mana yang lebih mirip. Oh ini mirip, bentuk kakinya mirip dengan anak kecil ini. Oh ini enggak. Lalu diputuskanlah oleh ahli nasab ini, kamu sebagai suaminya si perempuan tadi. Dan terus berjalan seperti ini. Apalagi dahulu budak itu disewakan kepada orang-orang yang kaya yang tidak bisa punya anak, nyewa budak, supaya apa? Supaya bisa punya anak. Lalu kemudian anaknya lahir, diambil anaknya. Itu ada dalam jahiliyah. Lalu kemudian datang Islam, maka memutuskan kebiasaan seperti ini semua. Lalu Nabi Muhammad SAW mensyariatkan nikah yang syar'i. Oleh karena itu, hadis yang pertama yang disebutkan oleh penulis kitab Bulughul Maram ini, yaitu dari Abdullah ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai sekalian para pemuda, ya, pemudi juga masuk di sini. Apabila kamu sekalian mampu untuk menikah, maka hendaklah segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluannya. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaumi. Tapi siapa yang belum mampu untuk menikah, maka dia harus berpuasa, fa innahu lahu wijaun. Karena puasa itu akan menjadi tameng bagi dia. Hadis ini muttafaqun alaih. Ikhwana fiddin azzakumullah. Maka hadis ini menceritakan kepada kita bahwasanya pernikahan-pernikahan ala jahiliyah yang bercampur dengan zina, ya, diputuskan semuanya diganti dengan nikah yang syar'i. Nanti akan ada disebutkan syarat-syaratnya, aturan-aturan di dalamnya, kemudian persyaratan apa saja yang boleh diajukan oleh perempuan misalnya. Nanti akan dibahas. Tapi di awal ini kita tidak bahas itu. Nah, maka Islam menegaskan ada beda yang sangat signifikan antara nikah dengan zina.
Dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Ketika melarang sesuatu, maka pasti Allah akan menggantikan gantinya. Memberi gantinya. Ketika dilarang zina, maka ada gantinya nikah yang syar'i. Ya. Jadi banyak orang, kalau kita lihat realitanya, banyak orang itu mengakui bahwasanya Islam adalah sempurna, menjadi acuan untuk aturan hidup, baik masalah ibadah maupun muamalah. Ini sering kita dengar orang mengatakan demikian. Islam agama sempurna, undang-undang yang terlengkap adalah Islam, untuk kebaikan dunia dan akhirat, untuk ibadah dan muamalah, tapi prakteknya hanya untuk ibadah saja. Ketika sholat baru tentang agama atau nyari pelajaran agama. Ketika puasa iya, zakat iya, haji iya, tapi kadang-kadang selain 4 ini, maka kadang-kadang agama diabaikan. Ya, nikah saja kadang-kadang sebagian orang itu mengikuti cara-cara orang-orang yaitu Yahudi Nasrani. Seperti misalnya apa? Sebelum menikah ada yang namanya pacaran, ya. Yang namanya pacaran kan berduaan, bersentuhan, saling pandang, kan gitu. Berbicara hal-hal yang berlebihan. Isinya semua adalah haram. Makanya Rasulullah mengatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Kalau ada 2 orang laki-laki berdua bukan mahram, maka yang ketiga adalah setan. Jadi kita sebagai orang tua tidak boleh husnudzon dalam hal ini. Kalau ada laki-laki perempuan berdua, ya, alasannya apa? Kerja kelompok lah, ya, atau apalah. Lalu dia mengatakan kami sudah dewasa, kami ngerti kok mana halal haram. Maka kita katakan di situ ada setan yang berusaha mengganggu, menjatuhkan engkau kepada perbuatan dosa. Ya, betapa banyak terjadi. Bahkan kadang-kadang sama-sama bekerja, laki perempuan di satu ruangan misalnya. Awalnya nyari nafkah semua dua-duanya, tapi setan terus mengganggu, membisiki, terbiasa akhirnya bersentuhan, akhirnya terjadilah perbuatan dosa. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi ada orang-orang itu yang hanya kalam saja di mulut. Islam adalah agama sempurna, tapi kadang-kadang ditinggalkan masalah pernikahan, dibiarkan anaknya pacaran, bahkan kadang-kadang hamil duluan sebelum nikah dianggap hal yang biasa. Subhanallah. Ya. Semakin menurun kualitas kaum muslimin, semakin jauh dari nabinya, dan itu sunatullah. Jadi sekarang itu seperti hal yang biasa, hamil sebelum nikah, lalu dinikahkan. Ya. Padahal itu adalah dosa besar. Kemudian dalam hal-hal yang lain, kadang-kadang sudah tidak ikut aturannya Islam. Ya, dalam berpolitik diabaikan agama. Dalam jual beli diabaikan aturan-aturan syar'i, riba diambil, suap menyuap oke, dan seterusnya. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk berislam secara kafah. Nah, ada perbedaan yang sangat signifikan antara pernikahan dengan zina. Di antaranya satu, menikah tujuannya adalah al-ulfah, keharmonisan, yaitu mendapatkan ketenangan hati, kemudian saling mencintai, dan turun rahmatnya Allah. Ini tujuan nikah. Sementara zina tujuannya adalah kepuasan sesaat. Ya, ini beda. Yang kedua disebutkan juga oleh para ulama. Orang menikah itu bertujuan untuk terus membina rumah tangga, ya, bahkan berlanjut ke akhirat. Itu orang menikah yang benar. Jadi kalau orang menikah sampai berapa lama? Ya sebulan lah, enggak boleh. Kalau diucapkan, ya,
kepada walinya wanita, saya mau nikahi anak bapak, tapi untuk sebulan, ini nikah mut'ah. Nikah mut'ah, haram, sepakat para ulama. Kalau tidak diucapkan, di dalam hatinya disimpan, dalam hatinya mengatakan, saya akan menikahi anak bapak ini, tapi berapa misalnya? Setahun, setelah setahun tak tinggal, tak cerai misalnya. Kalau dia tidak ucapkan tapi di hatinya ada niatan nikah sementara, maka dalam pernikahannya ada kedustaan. Berarti sama-sama haram. Cuman kalau nikah mut'ah itu lebih besar keharamannya. Kenapa? Karena terang-terangan menikah untuk sementara dan disetujui oleh pihak wanita. Tapi sama-sama tidak boleh menurut pendapat yang kuat. Jadi kalau nikah itu tujuannya langgeng, ya. Oleh karena itu para ulama mengatakan, mengisyaratkan para istri Nabi, ya, tidak ada satupun yang ingin diceraikan Rasulullah. Kenapa demikian? Di antara sebabnya karena mereka ingin menjadi istri Rasulullah di surga kelak. Sampai salah satu istri yang paling tua itu takut sekali diceraikan oleh Nabi, maka dia hibahkan waktu bermalamnya Rasulullah kepada dia, dihadiahkan untuk Aisyah. Saking tidak pengennya dicerai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara zina, maka zina itu tidak ada keinginan langgeng. Tadi kita katakan kepuasan sesaat. Bahkan bila perlu setelah melakukan perbuatan haram, kalau bisa nggak ketemu lagi, nggak kenal lagi, itu zina. Ya. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh para ulama, salah satu tanda-tanda menikah yang syar'i adalah pelakunya atau orang yang menikah itu berkeinginan memiliki keturunan. Ini salah satu ciri nikah yang syar'i. Jadi ada keinginan untuk memiliki keturunan. Dan salah satu ciri-ciri yang tidak benar nikahnya seperti zina, itu menghindari punya keturunan. Mana ada orang berzina pengen punya anak banyak? Tidak ada, karena perbuatannya haram. Dan dia tidak ingin tanggung jawab, tidak ingin menafkahi si wanita tersebut apalagi anaknya. Maka di antara tanda-tanda pernikahan yang syar'i, yaitu pelakunya menginginkan anak keturunan. Ya, dan ini fitrah manusia, pasti pengen berketurunan. Kalau zina tidak. Kemudian yang keempat disebutkan oleh para ulama, bahwasanya dalam pernikahan itu dibatasi maksimal 4. Maksimal. Kan disebutkan oleh Allah, matsna wa thulatsa wa ruba. Ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau kau takut tidak bisa berbuat adil, maka 1 cukup. Tidak boleh coba-coba. Ya, tapi kalau mampu tidak masalah. Ya. Tapi kalau sekiranya tidak bisa adil, maka 1 itu lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan zina, zina itu tidak ada batasan. Orang berzina kalau diuji dengan suka berzina, itu biasanya tidak bisa cukup dengan 4. Ya. Kemudian yang berikutnya, dalam pernikahan harus ada yang namanya taradhin, saling ridho. Kemudian ada yang namanya ijab dan qabul. Sementara zina itu patokannya adalah uang. Ridhonya dengan uang, sesuai harga ridho. Tidak, ya tidak. Tidak perlu lagi yang namanya ijab dan qabul. Lalu beda berikutnya, dalam pernikahan harus ada persetujuan wali. Walinya siapa? Wali wanita atau walinya laki-laki? Hah? Walinya wanita. Kalau laki-laki nggak pakai wali. Ya, laki-laki yang menikah aja, menikahi seorang wanita yang disetujui oleh walinya wanita. Ya, jadi yang menikahkan adalah walinya wanita atau yang mewakilinya. Jadi yang menjadi syarat itu adalah izinnya wali, bukan kehadirannya. Ini sebagian orang salah paham ya. Mereka mensyaratkan pernikahan itu walinya harus hadir. Meskipun dia sedang dalam keadaan sakit, karena kami pernah menemui ya, akad nikah
itu walinya atau ayah daripada si perempuan ini sedang opnam di rumah sakit. Ya. Orang-orang meyakini bahwasanya kalau anak perempuan itu menikah, maka wali yang sah harus hadir selama dia masih hidup. Maka didatangkan sama alat-alat medisnya, sama infusnya, sama oksigen, didatangkan ke tempat pernikahan. Jawabannya tidak harus. Dia masih hidup, setuju atau enggak? Kalau dia setuju, enggak bisa hadir, sulit, tinggal mewakilkan kepada orang lain. Diwakilkan kepada siapa saja yang bisa mewakili ijab tersebut. Kemudian ikhwan fillah a'azakumullah, berbeda dengan zina maka tidak butuh yang namanya wali dan lain sebagainya. Kemudian dalam pernikahan yang syar'i itu harus ada yang namanya minimal 2 saksi. Minimal ini. Jadi kalau banyak ya bagus, tidak masalah. Ya, minimal 2 saksi. Kalau lebih tidak ada masalah, ini minimal. Dan saksi itu harus laki-laki. Ya. Berbeda dengan perzinahan, maka justru disembunyikan. Tidak boleh ada orang tahu. Kalau tahu bahaya kan itu. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama bahwasanya dalam pernikahan harus ada yang namanya mahar. Sementara nikah tidak ada mahar. Kemudian dalam pernikahan harus ada yang namanya pengumuman. Rasulullah mengatakan a'linun nikah, umumkanlah pernikahanmu. Makanya termasuk yang kontradiksi itu istilah nikah siri. Ini kalimat kontradiksi. Jangan sekali-kali pakai nikah siri. Karena nikah artinya pernikahan yang mestinya diumumkan, siri apa artinya? Rahasia. Jadi nikah yang semestinya diumumkan lalu dirahasiakan. Ada apa ini? Kan gitu. Jadi kalau kita menikah umumkan, kasih tahu orang, terutama siapa? Orang-orang dekat kita, keluarga kita. Supaya apa? Ketika kita tiba-tiba membawa orang wanita, orang tahu oh iya memang dia istrinya. Kita membawa anak, orang tahu oh iya ini anak dia karena dia sudah menikah beberapa tahun yang lalu. Nah sekarang tidak diumumkan, ya orang tidak tahu, tetangga sebelah itu loh nggak tahu kadang. Lalu tiba-tiba membonceng wanita baru, otomatis orang akan menunjuk, oh ini paling apa? Selingkuh. Oh ini paling berzina. Oh ini paling bawa anak orang dan lain sebagainya. Jadi Islam telah mengatur. Dan ini berlaku dalam pernikahan pertama atau kedua atau seterusnya. Sama. Kita diperintahkan untuk menikah terang-terangan. Rasul sendiri memerintahkan sahabatnya Abdurrahman bin Auf ketika berpapasan dengan Nabi, baru saja akad nikah. Ya. Di bajunya ada warna merah-merah, terkena parfumnya istrinya yang baru dijumpai. Rasulullah bertanya, apa ini? Ini za'faran wa Rasulullah. Loh kenapa? Karena aku menikah. Rasulullah mengatakan, aulim walau bisyat. Kalau gitu, kalau kamu menikah kan orang banyak tidak tahu, Rasulullah juga nggak tahu. Maka Rasulullah mengatakan, adakan acara walimahan. Walimahan itu apa? Makan-makan. Meskipun hanya seekor kambing. Karena Rasulullah tahu Abdurrahman bin Auf ini cukupan, kaya. Ya, maka Rasulullah perintahkan untuk menyembelih kambing minimal 1 karena engkau mampu. Kalau enggak mampu ya jadilah ayam. Ya, bahkan Rasulullah pernah sepulang dari peperangan menikah dengan seorang wanita. Walimahannya itu para sahabat dikumpulkan. Walimahan itu hanya makan akid. Akid itu kalau bahasa kita, kalau di kita itu biskuit. Ya, cuman bahannya beda. Kalau akid itu bahannya susu, kemudian kurma, ya, kemudian minyak samin diulet, tepungnya maksudnya, diulet kemudian dibentuk-bentuk sesukanya, lalu dijemur, ya, bisa dibawa pepergian. Kalau lapar tinggal dicelupkan air dimakan. Nah Rasulullah walimahannya pakai akid dan itu sah pernikahannya karena kondisinya tidak memungkinkan untuk yaitu walimahan dengan sembelihan saat itu. Nah, ma'asyiral muslimin,
Rahimakumullah, maka mengumumkan pernikahan termasuk walimah itu termasuk bagian daripada mengumumkan pernikahan. Sekali lagi, mengadakan walimahan, makan-makan, itu termasuk bagian daripada mengumumkan pernikahan. Ya. Nah, terus berarti bagaimana dengan nikah siri tadi? Kita tanya dulu apa maksudnya nikah siri. Kalau misalnya nikah siri itu maksudnya betul-betul dirahasiakan, tidak boleh ada orang tahu sama sekali, ya ini bukan nikah. Ya. Ada orang menikah, ketika ditanya siapa walinya, temennya. Loh kenapa bukan wali aslinya? Karena nggak ada yang setuju. Kalau nggak ada yang setuju, mestinya wali hakim. Nggak berani katanya. Jadi wali sahnya nggak ada yang setuju, ke wali hakim, kan ada KUA, nggak berani. Loh, terus siapa yang menikahkan? Kawannya. Kawannya sebagai apa? Pengganti wali. Apakah dia disetujui oleh wali yang asli? Mereka tidak tahu, batal nikahnya. Karena apa? Karena dia menikah tanpa dinikahkan oleh walinya. Ya, atau penguasa yang berhak kalau walinya tidak ada yang menikahkannya. Nah, ikhwana fiddin, a'azakumullah, dalam pernikahan, ini bedanya lagi antara nikah dengan zina. Dalam pernikahan setelah akad nikah, maka kewajiban laki-laki memberi nafkah si wanita. Dan ini terus berlanjut menggantikan posisi ayahnya dalam bab nafkah. Tidak hanya nafkah, perlindungan, kemudian juga termasuk selain perlindungan, pendidikannya sekarang ditanggung oleh si laki-laki. Makanya besar tanggung jawabnya laki-laki itu. Dia harus memberi nafkah. Kapan sah akadnya qabiltu nikahaha, ya, maka saat itu tanggung jawab seorang ayah langsung beralih kepada si laki-laki yang menikah. Ya, langsung beralih. Makanya seorang laki-laki betul-betul harus siap ketika menikah. Karena tanggung jawabnya tidak sedikit, banyak. Tidak hanya ngasih makan, tidak hanya ngasih minum, ngasih tempat tinggal, ngasih apalagi pakaian, makan minum, dan semuanya diikat dengan kelayakan. Ya, kelayakan. Jadi kalau misalnya si laki-laki ini menikahi wanita, anak orang kaya, siaplah dia memberi nafkah anak orang kaya yang layak bagi dia. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan untuk nafkah itu bil ma'ruf, yaitu yang wajar. Ya, yang sesuai dengan kondisinya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama mengatakan bahwasanya di antara manfaat dari nikah yang disebutkan oleh para ulama dalam hadis ini, yaitu dengan menikah seorang itu bisa menundukkan pandangannya. Apa artinya? Artinya kalau laki-laki, ini terutama laki-laki ya, perempuan juga demikian, tapi terutama laki-laki, kalau belum menikah maka sulit menundukkan pandangan. Nah ini yang mungkin ada yang belum nikah-nikah ini, maka menundukkan pandangan sulit. Ya. Solusinya ya nikah. Belum mampu, masih sekolah, apa bagaimana? Kalau belum mampu, ada solusinya. Apa kata Rasulullah? Fa ilam yastati' fa alaihi bisyam, bissaum. Kalau belum mampu nikah, tapi keinginan menikah kuat, ya, belum mampu, puasa. Jadi bapak-bapak kalau punya anak, terutama laki-laki, baru sekolah SMA, pengen nikah, ya, mungkin SMA kelas berapa? Umur berapa SMA itu? Ya belasan, 15, 16, kan gitu. Tahu-tahu minta nikah, saya pengen nikah dengan si fulana, temennya di sekolah misalnya. Itu biasanya apa? Biasanya ya karena baru mengenal perempuan sehingga dia ada keinginan untuk menikah, padahal dia belum siap. Sampaikan kepada dia, nak kamu harus puasa. Karena apa? Fa innahu lahu wija. Karena puasa itu jadi tamengmu. Ya. Sama dengan laki-laki yang sudah punya istri, ya, masih pengen nikah lagi. Apa solusinya? Apa solusinya?
Loh kok puasa ya nikah lagi. Tapi kalau mampu, kalau nggak mampu, ya puasa. Kan gitu. Sekarang kan enggak, banyak bapak-bapak itu omongannya poligami terus. Ya, padahal nggak mampu. Gitu loh. Yang pertama aja kekurangan kan gitu. Ya, ngomongnya poligami terus. Jadi kalau mampu silahkan, dan itu perhatikan catatan-catatan dalam pernikahan dan ancaman-ancaman bagi orang yang nggak adil, perhatikan itu. Kalau mampu silakan, kalau tidak ada solusinya puasa. Meskipun dia punya istri satu, tambahi puasa, insya Allah bisa berjalan dengan baik. Tadi dikatakan siapa yang mampu nikah. Dalam bahasa Arab atau dalam hadis disebutkan, man istata'a minkumul ba'ah. Siapa yang mampu ba'ah. Itu biasanya kalau terjemahan, itu diterjemahkan siapa yang mampu nikah. Sebenarnya al-ba'ah itu artinya adalah nafkah. Mencakup nafkah batin dengan nafkah lahir. Nafkah batin ini masalah orang dewasa, berhubungan badan. Jadi siapa yang mampu berhubungan badan. Ya. Kemudian yang kedua, nafkah lahir yang mencakup 3 hal. Nanti akan ada pembahasan tentang nafkah itu apa saja dan kepada siapa saja. Intinya nafkah lahir mencakup 3 hal. Makan dan di dalamnya termasuk minuman, ya. Yang kedua adalah pakaian. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. 2 macam ini terkandung dalam satu ayat. Wajib atas seorang ayah memberikan nafkah, ya, yaitu makanan minuman dan pakaian yang ma'ruf. Ma'ruf itu layak. Gambarannya begini sekarang. Kita di masjid ini, kita katakan umumnya kita memakai pakaian yang layak. Betul ya? Sekarang ini loh. Misal gini, di sini ada orang satu misalnya, pakai kaos oblong yang sudah lobang-lobang. Hadir di pengajian, layak enggak? Tidak layak. Apalagi dia mampu gitu loh. Kecuali kalau enggak mampu lain lagi. Pasti akan ada yang menolong karena kelihatan demikian. Nah, gambarannya adalah nafkah pakaian, kemudian makan minumnya, satu lagi ditambah yaitu tempat tinggal, ya, maka diikat dengan selayaknya atau yang wajar, yang dianggap pantas. Ini yang harus kita tekankan. Jadi kalau ngasih nafkah kepada istri, pikir-pikir dulu layak enggak ini. Ngasih pakaian kepada istri, pikir-pikir layak enggak ini. Ngasih makan istri, layak enggak kira-kira makanan ini. Ya. Karena ada sebagian orang itu agak pelit kepada keluarganya. Dermawan kepada tetangga, tapi pelit kepada istrinya. Di luar sana, Masya Allah orang ini sosialnya hebat, kegiatan sosial terus, ya, di medsosnya luar biasa, kesana kemari, bantuan, relawan ini, relawan itu, tapi kadang-kadang istrinya sendiri mengeluh, bahkan sampai curhat ke tetangga. Maka berarti dia apa? Berarti dia belum memberikan nafkah istrinya lahiriah secara layak. Ya. Bahkan di sini para ulama mengatakan ada lagi selain nafkah seperti itu, termasuk perhatian suami kepada istri, lemah lembutnya suami kepada istri, ini semuanya masuk dalam bab pernikahan nanti. Jadi nggak boleh diabaikan. Kadang-kadang orang laki-laki itu ketika di rumah galak, tapi ketemu istri tetangga lemah lembut sekali. Ya. Paham? Ketika mengeluarkan mobil dari rumahnya, ya, tiba-tiba ada tetangganya, misalnya dia sedang sapu-sapu gitu loh. Lalu dengan sopan, maaf ya saya mau lewat, dengan suara yang lembut, sangat sopan. Tapi ketika datang ke rumah, ya, mau parkir di garasinya, lihat tong sampah di rumah itu menghalangi, langsung teriak, wah ini apa ini gitu, kepada istrinya sendiri. Kebalik.
Padahal apa? Padahal Rasulullah mengatakan khairukum khairukum li ahli. Laki-laki terbaik kalian adalah yang lebih baik kepada istrinya atau keluarganya dulu. Ya. Di jalan ada anak kecil minta-minta, langsung dikasih. Dikasih. Oh kasihan ini anak yatim, mana apa begitu dikasih banyak-banyak. Giliran anaknya sendiri, Pak minta jajan, dibentak dan semisalnya. Padahal yang lebih berhak adalah anaknya dulu, kemudian orang yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disebutkan juga oleh para ulama, salah satu manfaat dari nikah yang syar'i adalah yaitu dia akan bisa mampu menahan pandangannya atau menundukkan pandangannya. Yang kedua, dia akan bisa menjaga syahwatnya, ya, kemaluannya supaya tidak jatuh kepada yang haram-haram. Ditambahkan lagi oleh para ulama, manfaat nikah sangat banyak, ya. Kenapa demikian? Orang menikah itu dapat pahala sunnah Rasul. Rasul dan semua Rasul mereka menyontohkan kepada umatnya untuk menikah. Ya, makanya Rasulullah mengatakan an-nikahu sunnati. Pernah dengar hadis ini? Nikah itu adalah sunnati. Ya. Sunnati, tulisannya tahu ya. Jangan salah baca, kalau baca salah ini bahaya ini. Sunnati, itu kalau nggak ada harokatnya orang yang bacanya ngawur-ngawur bisa dibaca santi. Jadi an-nikahu santi, nikah itu sama santi gitu. Keliru baca. Ada lagi ya, karena tulisannya sama. Sunnati kalau nggak pakai harokat bisa santi. Bisa lagi dibaca Sintia. Jadi nikah itu sama Sintia. Akhirnya dia ngejar-ngejar wanita yang namanya Sintia. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan nikah itu sunnahku, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan termasuk golongan kami. Yang berikutnya disebutkan oleh para ulama bahwasanya nikah itu dengan izin Allah mendatangkan rezeki. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Ini motivasi untuk para jomblo, laki-laki terutama. Jadi nikah itu dengan izin Allah akan menjadikan seorang laki-laki itu berkecukupan. Yang tadinya fuqara, kata Allah Subhanahu wa taala, nikahkanlah yang sendirian, yang belum punya pasangan. Demikian pula budak-budak, ini zaman dahulu. Lalu Allah mengatakan, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka masih fakir, ya, masih fakir. Fakir itu miskin parah, itu fakir. Ya, enggak hanya miskin. Miskin parah itu fakir. Maka dengan nikah itu yughnihimullahu min fadli. Maka Allah akan memberikan kecukupan kepada dia dengan nikah. Allah itu maha memberi rezeki. Ketika kita belum menikah, rezeki kita ya satu orang. Ketika kita menikah mengambil anak orang, tanggung jawab kita dua. Dan istri kita itu pasti sudah ada rezekinya, sudah ditentukan oleh Allah. Maka pasti dia bisa makan nantinya. Lalu Allah akan memudahkan dengan niatan baik kita, mengikuti sunnah Rasul, Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Ya, sampaikan kepada anak-anak kita, terutama yang laki-laki, nak, kami dulu ketika menikah kondisinya belum punya. Tapi dengan semangat sunnah Rasul, menikah, kemudian Allah mudahkan rezeki. Ya. Beberapa persen saja orang yang nikah dalam kondisi kaya itu. Kalau kita pernah kami kumpul-kumpul ya, saudara-saudara yang sudah berkeluarga, kumpul ketika lebaran itu, sepupu dan lain sebagainya itu sampai sekitar 40 orang pernah kumpul-kumpul itu hari raya. Lalu cerita tentang asal-usul pernikahan mereka masing-masing. Ada yang mengatakan, saya dulu punya celengan isinya 40.000. Ada begitu. Ada lagi yang mengatakan, saya malah nggak punya apa-apa, untuk mahar pinjem ke Pak D. Ada yang begitu. Ya. Ada lagi yang lebih parah lagi,
Intinya apa? Mereka ketika menikah itu belum punya apa-apa seperti ketika sekarang. Dan itu janji Allah. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka masih fakir, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya dengan sebab menikah tersebut. Makanya sebagian para ulama mengatakan di antara sumber rezeki, ya, dimudahkan rezeki orang itu dengan menikah. Tapi betul-betul dengan niat yang benar, lalu kemudian tidak bermalas-malasan. Ya. Karena ada orang laki-laki itu menikah lalu menggantungkan diri kepada orang tua. Menikah, cari perempuan yang anaknya orang kaya. Lalu kemudian malas bekerja. Akhirnya apa? Ya enggak kaya-kaya akhirnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ditambahkan lagi bahwasanya seorang yang menikah, ya, itu akan ditambahi pahala meskipun dia sedang bergurau dengan istrinya. Ini satu poin yang mungkin kita tidak nyadari. Kalau kita bergurau dengan teman, ngopi, ngobrol sampai larut malam, tidak ada pahalanya. Kalau yang kita bicarakan, nggak ada manfaatnya. Ya, cerita ini, cerita bola, cerita apa lagi biasanya itu, cerita medsos atau macam-macam sama teman di kafe, tidak ada pahalanya. Ya, tapi ada senda gurau, ngobrol yang berpahala. Apa itu? Bersenda gurau dengan istri dan keluarga. Ini berpahala. Kata Rasulullah SAW, Allahu fi thalathin. Ada 3 perkara sia-sia tapi bukan sia-sia, berpahala. 3 hal. Kira-kira apa yang pertama? Yang pertama kata Rasulullah, ta'dibu farasika. Ketika engkau itu latihan berkuda. Ini kan main-main ini. Menyenangkan, ya, mainan. Tapi karena ini adalah kemahiran yang diperlukan sebagai sarana jihad, maka itu menjadi pahala. Sarana yang berpahala, meskipun main-main isinya. Ya, meskipun sampai menghabiskan waktu seharian, yang penting sholat. Berpahala, bukan sia-sia. Yang kedua kata Rasulullah, waram yuka bikausika. Kamu ketika latihan memanah. Ini kan juga main-main. Tapi di dalamnya ada apa? Latihan fisik, ya, kekuatan, pandai membidik, ada jalannya, ada larinya bahkan kadang-kadang, ya. Menguatkan fisik untuk sarana apa? Sarana alat jihad. Maka seperti ini meskipun ada main-mainnya, bahkan full main-main panahan ini, tapi ini malah berpahala. Tidak dinilai sia-sia. Yang ketiga kata Rasulullah, ini yang kita jadikan syahid, saksi bahasan kita, mula abatuka ahlak. Ketika engkau bersenda gurau dengan istrimu. Dalam riwayat yang lain, ahlak di sini maksudnya adalah keluargamu, yaitu anak dan istrimu. Jadi ketika kita menikah, kita bisa mendapat pahala dari senda gurau. Kalau enggak dengan menikah, latihan kuda, latihan mana. Yang lain, ya senda gurau ya sia-sia. Tapi senda gurau yang bermanfaat seperti ini tadi, senda gurau dengan istri. Silakan ngobrol lama-lama dengan istri, berpahala. Antum tahu bagaimana Rasulullah? Rasulullah itu selalu menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan istri-istrinya meskipun usia pernikahannya sudah lama. Ya. Bahkan para ulama mengatakan sampai Rasulullah itu menyempatkan diri, ini subhanallah, di antara cara Rasulullah menjaga keharmonisan rumah tangga sama istrinya. Sampai Rasulullah itu ketika istrinya Aisyah radhiyallahu anha sedang haid sekalipun, beliau tetap bersenda gurau dengan Aisyah. Bahkan beliau pernah sampai tiduran di pangkuan Aisyah sambil baca Quran. Disimak oleh Aisyah padahal Aisyah sedang haid. Sampai ketika iktikaf sekalipun, Rasulullah menerima kunjungannya Sofiyah. Masuk ke tendanya di dalam di dalam masjid sedang iktikaf, berbincang sejenak. Jadi Rasul terus berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga. Jadi sebab-sebab menguatkan harmonis dilakukan.
Sebab-sebab yang sekiranya merusak keharmonisan dijauhi. Jadi jangan sampai sering-sering tengkar. Ya. Kalau sekali dua kali wajar, tapi kalau sering tengkar ini meretakkan hubungan suami istri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disebutkan oleh para ulama juga bahwasanya infak atau nafkah yang diberikan oleh suami kepada keluarganya, anak dan istrinya itu dinilai sedekah meskipun dia tidak niat sedekah. Dalam riwayat Bukhari Rasulullah mengatakan, "Idza anfaqal muslimu nafaqatan ala ahli wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqah." Kata Nabi SAW, apabila seorang laki-laki memberikan nafkah kepada keluarganya, anak istri, ya kalau enggak ada anak berarti istri saja, dan dia berharap pahala dari Allah, maka dihitung bagi dia sedekah, dicatat sedekah, sedekah, terus sedekah. Jadi misalnya sehari berapa habisnya? 50.000 misalnya. Ditulis oleh Allah, laki-laki ini sedekah sebanyak 50.000 dan pahalanya berlipat minimal 10 kali. Kemudian ikhwan fiddin a'azakumullah, satu lagi disebutkan oleh para ulama bahwasanya inilah satu-satunya yaitu menyalurkan kebutuhan biologis tetapi dapat pahala, yaitu dengan menikah. Selain itu, maka itu adalah dosa, menyalurkan syahwat bukan pada yang halal, maka pasti dosa. Dan Rasulullah mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Engkau ketika melakukan hubungan badan dengan istri itu kenanya sedekah. Sampai sahabat Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, masa ada orang menyalurkan syahwat dapat pahala? Rasulullah mengatakan, kira-kira kalau dia letakkan syahwatnya di tempat haram, apa jadinya? Ya dosa. Begitulah sebaliknya. Kalau meletakkan syahwatnya di tempat yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah sebagai kita katakan muqaddimah kitabun nikah, dan insya Allah akan kita sambung kembali tentang fikih nikahnya dalam hadis-hadis yang akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Tapi kita cukupkan, mungkin ada yang bertanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah memberikan? Oh ya, bolehkah memberikan hadiah atau kado ketika pernikahan? Hah? Oh, enggak ada, kalau ulang tahun pernikahan enggak ada ya. Yang ada itu hadiah pernikahan. Bagus. Rasulullah mengatakan tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling suka. Tapi kalau momen-momen seperti ulang tahun dan semisalnya, maka ini tidak perlu dilakukan. Karena ulang tahun itu sendiri bukan kebiasaan orang Islam, tapi itu diambil dari orang-orang barat sana, kebiasaan mereka. Ya, Allahu a'lam. Jadi enggak ada ulang tahun, apalagi acara dan misalnya juga hadiah. Kalau kita mau kasih hadiah teman kita, maka enggak usah ngitung hari. Ya. Jadi kapan aja bisa, sekarang, besok, enggak perlu melihat hari kelahiran. Kalau kebetulan ternyata bertepatan dengan hari kelahiran, ya enggak masalah, wong kita enggak niat ulang tahun kan gitu. Allahu a'lam. Baik, nggih. Ya. Ya. Ada pertanyaan bagaimana dengan memanah? Ada sebagian kita senang memanah. Lalu aktif ikuti lomba-lomba di mana-mana sehingga prestasinya bagus, dapat hadiah. Boleh atau enggak? Jawabannya boleh. Bahkan salah satu taruhan yang dibolehkan itu 3 lomba yang disebutkan Nabi. Rasulullah mengatakan la sabqa illa fi thalath, khuffin au hafirin au naslin. Tidak boleh taruhan dalam lomba kecuali 3 lomba saja. Yang pertama pacuan onta. Yang kedua pacuan kuda. Yang ketiga lomba memanah. Boleh taruhan, jadi 10 orang lomba manah. Masing-masing bayar 100.000.
Yang menang diambil semua. Berapa berarti? 1 juta dapat. Maka ini dibolehkan. Rasul sendiri yang mengatakan demikian. Loh kenapa lomba semacam ini boleh taruhan? Karena maslahatnya lebih besar daripada sekedar mudorotnya taruhan. Kalau taruhan-taruhan yang lain, judi tidak boleh. Catur misalnya ada taruhannya, tidak boleh. Sepak bola ada taruhannya, tidak boleh. Tapi untuk peserta lomba 3 tadi dibolehkan. Sehingga di sini membolehkan, menunjukkan boleh kita ini ikut lomba-lomba yang sifatnya itu juga melatih kemampuan kita untuk lebih bagus lagi memanah, sehingga kita dapat prestasi, dapat hadiah, itu dibolehkan. Bahkan ada larangan, ya. Jadi Rasul itu mencela, kalau ada orang yang punya keahlian memanah, lalu dia sengaja diabaikan karena nggak suka, ini ada larangannya. Jadi kalau ada di antara kita yang punya keahlian memanah, dirawat kalau bisa, semampunya tentu saja. Tapi kalau lupa, nggak sengaja, ya nggak dosa. Jadi semacam orang itu punya keahlian menghafal Quran. Nah, konsekuensinya diusahakan, diingat, dimurojaah, diulang-ulang, dirawat hafalannya jangan sampai hilang. Tapi kalau misalkan hilang tidak ada kesengajaan, ya dia tidak berdosa. Sama dengan orang yang punya keahlian memanah, kalau bisa dirawat, dijaga jangan sampai hilang. Berguna insya Allah, kalau enggak sekarang besok, kalau sekarang ternyata enggak bermanfaat, maka dengan sarana itu dia sudah dapat pahala. Ya, dirawat. Tapi kalau dia karena tersibukkan dengan sesuatu yang lebih penting, lalu kemudian dikit demi dikit hilang keahliannya, kalau memang tidak ada kesengajaan membenci memanah, maka ini tidak dilarang dan tidak berdosa. Allahu a'lam. Taib, yang terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poster kaum Nabi Lut. Oh, fosil. Naudzubillah. Yang mananya? Yang maksudnya dia itu pernah jatuh kepada ya, tapi kan dia tidak berbuat dosa. Nah, dia nikah dengan perempuan betulan. Nah, terus? Ya, jadi kecenderungan kepada sama jenis, ditutupi. Taib. Ini pertanyaan agak sulit ya, jadi ada seorang laki-laki punya kecenderungan suka kepada laki-laki. Ini bahaya. Kalau diikuti nanti jatuh kepada perbuatan homoseksual, haram hukumnya. Maka ada banyak kejadian-kejadian yang kita dengarnya itu sangat miris kan gitu. Bahkan kadang-kadang disebutkan dia adalah seorang yang ditokohkan, ya, seorang pengajar dan lain sebagainya. Taib. Lalu dia ini agar tidak berlarut-larut atau jatuh kepada perbuatan haram, dia menikahi wanita, ya, maka boleh nggak? Ya boleh. Selama apa? Selama dia betul-betul berusaha untuk meninggalkan kecenderungan ini. Dan itu memang penyakit ya, kecenderungan kepada lawan jenis itu penyakit, harus berusaha dihilangkan. Ya, maka dia menikah dalam rangka apa? Di antaranya dalam melaksanakan sunnah Rasul, yang kedua mengalihkan pikiran dia kepada sejenisnya, kemudian kepada istrinya yang sah. Ini sangat bagus kalau seperti ini. Ya, Allahu a'lam. Dan kalau misalkan pernah terjatuh kepada perbuatan ini, ya tidak ada jalan lain kecuali bertaubat. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.